Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ibu-ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah setahun ya Bu. Ya setahun ya, kita baru ketemu lagi ya. Dulu kan tahun 1443 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah ya, setahun ya baru kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, terutama dalam keadaan iman Islam ya. Kenapa kita perlu mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam ini? Karena luar biasa nikmat ini ya. Tidak setiap orang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam itu hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih ya. Fa may yuridillahu ahyadiyahu yasra sadrahu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah memperoleh petunjuknya, dilapangkan dadanya memeluk Islam ya. Barang siapa dikehendaki Allah, berarti kita ini berislam karena kehendak Allah, karena Allah memilih kita ya. Sayangnya banyak orang Islam gak menyadari bahwa dia itu orang pilihan. Sehingga apa? Banyak yang berislam sekedar KTP ya, sekedar casingnya saja, casingnya Islam ya. Nah, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Ya, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Ya, pagi ini saya memberi judul tema kita pendidikan itu bernama hijrah, yang ujung-ujungnya adalah kemuliaan ya. Saya ketika kenapa saya mengambil judul ini, saya terinspirasi tulisan dosen saya ya. Beliau Dr. Adian Husaini ya. Ketika menjelang tahun baru Hijriah ya 1444, beliau membuat tulisan ini ya. Ketika itu saya membaca dan saya terinspirasi. Kenapa terinspirasi? Ya. Banyak orang ketika tahun baru, wah tahunnya baru. Tapi kehidupan itu tidak ada perubahan. Tetap aja. Hanya euforia memperingati tahun baru. Ya. Dan di kalangan kita umat Islam masih banyak yang salah memperingati tahun barunya. Tahun baru kita tahun baru Hijriah. Ya, tapi betapa banyak ya ketika malam 1 Januari pelakunya adalah orang-orang Islam. Happy New Year ya, nyalakan kembang api, mercon ya Bu ya. Nah, di sini berarti ada satu pendidikan yang salah yang perlu diluruskan. Apalagi peran kita sebagai seorang ibu, di mana kita punya tanggung jawab yang tidak ringan loh Ibu. Tanggung jawab kita tuh nggak enteng. Al-umum madrasatun ula, nggak main-main ya. Ibu itu madrasah kita, ini sekolahan anak itu kita.
Ya, sekolah yang pertama itu bukan TK itu, Ibu. Bukan. Ya, itu sekolah lanjutan. Tapi sekolah yang pertama adalah kita ibunya. Saya masih ingat bagaimana ibu saya dulu ketika malam, ya kalau orang Jawa kan bilang malam 1 suro ya, tahun baru Hijriah itu. Ibu kemudian ada pawe obor, ibu saya bilang ora usah melu-melu. Kae tahun barune wong Islam. Ya, ketika saya masih Kristen. Ya. Ibu saya bisa bilang nggak usah ikut-ikut, itu tahun barunya orang Islam. Monggo ibu duduknya mungkin agak dirapatkan sehingga yang baru datang nanti bisa dapat tempat. Kemudian yang di depan pintu mungkin bisa masuk ke dalam supaya pintunya bisa untuk lewat. Ya. Monggo bisa agak lebih dipadatkan. Ya. Nah, bagaimana ketika saya masih Kristen, ibu saya sudah mengajarkan pembatas, ya, pembatas itu, ya, sudah mendidik batas yang jelas. Kait tahun baru itu tahun barunya orang Islam, kamu nggak boleh ikutan. Sekarang bagaimana para orang tua Islam? Apakah kita juga mengatakan itu tahun barunya orang Nasrani, kita tidak boleh ikutan. Mungkin penjenengan ibu-ibu yang sudah ikut kajian, mungkin sudah tidak. Tapi bagaimana di luar sana, ibu-ibu yang belum ikut kajian, ibu-ibu yang belum tholabe ilmi, mereka pengajian hanya sebuah kegiatan. Ya, hanya sebuah kegiatan, timbang neng omah. Ya. Mangkat pengajian ketemu konco. Enggak salah, silaturahminya enggak salah. Ya, tapi akan lebih baik lagi ketika silaturahmi itu ditambahi dengan tholabe ilmi. Ya. Bagaimana di luar sana masih banyak ibu-ibu justru mengenalkan tahun baru Masehi itu kepada anak-anaknya. Tahun baru, yo neng Tugu Muda ndelok pesta kembang api. Ya, saya nggak tahu di Semarang ada pesta kembang api apa enggak pas tahun baru Masehi. Ya, ada kan? Ya, di Simpang 5. Ya. Kalau seandainya kita mendidik anak-anak kita sejak kecil, dia hanya sekedar ada kembang api, udah selesai. Saya praktekkan sama cucu saya. Udah ada apa sih kok merconnya nyala terus, kok bunyi terus, kok ada kembang api? Ini tahun baru, Dek. Tahun baru apa, Uti? Tahun barunya orang Kristen. Berarti kita nggak merayakan ya? Enggak. Oh, mubadir ya Uti ya? Apa namanya? Itu bakar kembang api. Udah, dia nggak terpengaruh. Dia justru merasa terusik dengan suara dar-dar-dor itu tadi. Karena apa? Saya sudah menanamkan sejak kecil. Itu tahun barunya orang Kristen, bukan perayaan kita. Ya. Mercon itu, kembang api itu budayanya orang Cina, saya bilang. Kata kepercayaannya orang Cina, kalau malam tahun baru itu adalah makhluk turun dari gunung nyari anak-anak untuk ya dipersembahkan kepada dewa gunung. Ya. Supaya makhluknya itu takut, rumahnya orang Cina dikasih lampion. Ya. Kemudian mereka ngusirnya pakai nyalakan mercon. Ya. Kalau kita orang Islam pakai apa ngusir setan? Ta'awud. Nah, ini pendidikan, Ibu. Ya. Ini bukannya mumpung ora udan malam tahun baru yo neng Simpang 5 ndelok pesta kembang api. Ya. Ini. Maka
baru kita, ya. Kemarin kita tanggal 30 Juli kan memperingati tahun baru 1 Muharram, ya. Kita belajar memaknai bahwa tahun baru Hijriah di situ ada sebuah pendidikan untuk kita semua. Ya. Bagaimana kita mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ya, di situ sebuah upaya untuk mempertahankan sebuah akidah, ya. Maka kalau panjenengan baca Quran surat An-Nisa ayat 100, ya. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Jadi ketika kita mau berhijrah akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Bayangkan kalau Rasulullah tidak pernah berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan keimanannya, untuk mempertahankan keakidahnya, untuk mempertahankan ketauhidannya, mungkinkah kita bisa menikmati Islam sampai hari ini? Terbuktikan Quran surat An-Nisa ayat 100 tadi. Bumi yang luas. Rezekinya apa? Umat yang banyak. Ajaran Islam tersebar ke seluruh dunia. Ya. Mari kita belajar bagaimana ketika Nabi berhijrah. Nabi berhijrah peristiwa itu diikuti oleh ribuan muslimin. Ya. Dan ini merupakan sebuah peristiwa yang di dalamnya mengandung pendidikan yang sangat dahsyat. Pendidikan untuk apa? Untuk jasmani dan rohaninya. Kita bayangkan ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya, panjenengan yang sudah umroh, panjenengan yang sudah haji, bisa membayangkan kalau kita sekarang naik bis misalnya, ya, atau naik pesawat, ya. Tapi ketika Rasulullah itu berhijrah, apa yang beliau naiki? Jalan, naik unta. Kalau di situ tidak ada sebuah kemauan, di situ tidak ada sebuah keimanan, di situ tidak ada sebuah ketaatan, maka tidak akan terjadi. Ya. Karena apa? Medannya yang begitu berat. Ya. Kalau di situ tidak ada ketaatan, tidak ada keimanan, ya. Wes ngene wae ning Mekah. Wes arep diapa-apake ya ben. Tapi karena ada ketaatan kepada sang pemimpin, dalam hal ini Rasulullah SAW, ada ketundukan, ya, ada sebuah keyakinan, ya, maka mereka turut berhijrah bersama Rasulullah dalam rangka mempertahankan keimanan. Ya. Taruhannya apa? Taruhan yang terberat adalah nyawa. Ya. Nyawa, keluarga, harta, ya. Jiwa, raga, harta, keluarga. Ya. Bagaimana mereka yang ikut berhijrah bersama Rasulullah, mereka terpaksa kehilangan keluarganya. Bahkan harus berperang dengan keluarganya sendiri. Ya. Rasulullah bagaimana beliau harus menghadapi pamannya. Pamannya yang begitu menyayangi, tapi pamannya yang belum mendapatkan hidayah, beliau harus menghadapi pamannya. Ya. Dan semua ini dilakukan karena keimanan. Saya kalau tidak karena keimanan keislaman saya,
Mungkin saya lebih berat keluarga saya. Mungkin saya lebih berat harta saya. Ya. Di sini bukan cuma saya yang mantan. Di pojok sana ada Mbak Natalia yang berhijrah kepada Islam tahun 2016. Bagaimana harus menghadapi dimusuhi keluarga? Ya. Bagaimana harus menghadapi kehilangan harta? Ya, ketika masuk Islam, kehilangan harta karena semua harta ditarik kembali oleh keluarga. Tapi keimanan, keyakinan bahwa dengan berhijrah ini akan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa. Bukan cuma rezeki, tapi sebuah kemuliaan. Rezeki apa? Dengan berhijrah masuk Islam, ya, mendapatkan surga. Padahal nilai surga itu, ya, dengan bumi dan seisinya, ya, itu tidak sebanding. Ya. Selama 13 tahun perjuangan dakwah di Mekah, kaum muslimin menjalani berbagai proses yang hebat. Mereka, ya, di tempat hijrah itu mereka dididik langsung oleh guru yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik. Mereka menjalani kurikulum dengan bimbingan wahyu. Ya. Apa kurikulumnya? Apa buku pedomannya? Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak seperti sekarang ini. Ya Bu, kurikulumnya berubah terus. Sekarang ini kurikulumnya kurikulum merdeka. Ya. Guru itu ndak boleh ngukum muridnya, ndak boleh. Ndak boleh bikin muridnya stres karena ngerjain tugas, nggak boleh. Ya, muridnya kudu diseneng-senengke. Ya, padahal saya itu murid saya ada yang jadi komandan koramil, ada yang jadi polisi, gitu ya. Ada yang jadi tentara, ya. Satu ketika reuni mereka mengundang saya, dia bilang, "Bu, kalau jarinya Bu Dewi nggak pernah ngecap di sini, saya nggak jadi seperti sekarang." Ya, kalau sekarang guru nganti nempiling muridnya, wes esok wes deret-deret neng kantor polisi. Akhirnya guru-guru sekarang, ya beda dengan guru di Nurul Iman ini, beda, jangan disamakan. Guru-guru terutama di sekolah negeri, wes karepmu cah iso karepmu ra karepmu timbang aku diseret nang kantor polisi. Ya, bayangkan yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya, yang rugi kita. Sebetulnya dalam hati guru itu enggak tegel mau seperti itu. Tapi apa? Sistem menyebabkan seperti itu. Tidak boleh tidak menaikkan, tidak boleh tidak meluluskan. Ya, saya tidak menaikkan anak satu saja, rapate wetesuk nganti sore kok. Nyang-nyangan nilai. Saya bilang silahkan sekolah memberikan nilai. Kepala sekolah silahkan memberi nilai, saya tidak mau memberi nilai. Kalau anak tidak pernah masuk, ya ndak ngerjakan tugas, kok saya disuruh ngasih nilai. Sementara teman-temannya tahu dan saya sudah membuat komitmen sama anak-anak satu kelas, ya saya kan guru. Ya. Kalau tidak ikut praktek, tidak masuk sekolah, sudah saya kasih nilai belas kasihan 20. Ya. Saya tanya sama murid-murid saya, kalau kamu yang masuk terus, saya kasih nilai KKM itu batas terendah 76. Terus yang enggak pernah masuk juga saya kasih nilai 76. Saya adil enggak adil, Bu. Nah, berarti kalau nanti temanmu yang tidak pernah masuk, saya kasih nilai 20. Kalau ada protes dari
orang tua, kamu nemenin saya ya. Oh iya Bu. Ya. Jadi anak ndak pernah masuk, ndak akan ngerjakan tugas karena kurikulumnya merdeka. Ya, wedi karo gubernure. Ya, harus menaikkan. Ya. Saya bilang saya lebih takut sama Allah timbang karo gubernur. Ya. Tanggung jawab saya di mana? Saya kan berarti bohong. Rapot yang anak ndak punya nilai kudu tak isi nilai 76 ini kan kulaan nilai kemana? Ke pasar Johar po? Ya. Ini kurikulumnya seperti itu, ndak boleh tidak menaikkan, ndak boleh tidak meluluskan. Penak sekolah zaman pandemi ini, sekolah zaman corona ini enak. Nah, terus dari mana seorang anak itu akan dapat pendidikan? Ya, saya nggak tahu di Semarang, kalau di Solo, Ibu, sekolah Islam itu muridnya melonjak di Solo Raya. Sementara sekolah negeri ada yang dapat murid cuma 1, bahkan ada yang nggak dapat murid. Karena apa? Ada kekhawatiran orang tua anaknya tidak dapat pendidikan agama. Maka nggak salah penjenengan ini nyekolahkan putranya ke sini itu nggak salah. Ya, akan lebih baik lagi ketika orang tua itu menyekolahkan anaknya ke sekolahan Islam, ada keselarasan antara pendidikan yang diberikan di sekolah dengan di rumah. Ya Bu, mari kita berhijrah. Berhijrah untuk apa? Yang tadinya tren nyekolah ke anak nang sekolahan Islam ki, aku ra iso ngaji ben anakku iso ngaji kok, tak sekolahke nang sekolahan Islam. Tapi si orang tua tidak berusaha untuk bisa ngaji. Anakku arep tak dadekke anak soleh-solehah kok. Ning wong tua salah. Ya. Orang banyak sekarang orang tua lepas tanggung jawab. Ya, anaknya masukkan ke pondok, masukkan yang sekolahan Islam, golek sing full decision. Yang perlu mulie jam 09.00 bengi, jadi tekan ngomah wis karek turu. Ya, wis pasrah bongkokan karo gurune. Monggo kita bayangkan gurune siji ngurusi anake wong berapa satu kelas 28. Gurune siji ngurusi anake wong 28 dengan 28 macam karakter. Sementara kita ngurusi anak kita diparingi Allah anak loro we ngurusine wis mumet. Ya, kira-kira adil ndak? Wis ngono bayar SPP-ne telat terus. Ndak usah tersinggung sing bayar SPP-ne telat terus, nyatane yo iya. Ya. Iya toh? Iya. Kaya nono tarian sekolahan gersulo. Ya. Sementara kita menuntut pendidikan yang baik. Ya. Harus ada keselarasan. Bagaimana ya kaum muslimin ketika berhijrah dengan Rasulullah, mereka mendapatkan pendidikan yang istimewa dari guru yang istimewa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan kurikulum materi Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, nggak ngelarang anak kita bisa bahasa Inggris, nggak ngelarang. Nggak ngelarang anak kita bisa matematika, nggak ngelarang. Tapi mari kita belajar dari Muhammad Al-Fatih. Biar tahu Muhammad Al-Fatih? Tahu enggak Bu? Enggak tahu. Tahu Bu Muhammad Al-Fatih? Nanti buka di ya Bu ya. Tanya Mbah Google ya. Ketik Muhammad Al-Fatih gitu ya. Ketik Mbah Google. Muhammad Al-Fatih itu anak raja Bu. Anak raja itu kan apa-apa terpenuhi. Tapi bagaimana orang tuanya ketika itu menginginkan
tidak hanya anaknya jadi anak soleh solehah, tapi punya cita-cita mengembalikan kejayaan Islam. Nah, maka mari kita punya cita-cita. Kalau generasi sekarang, generasi muda sekarang Ibu, sudah ndak karu-karuan. Narkoba, maksiat. Ya. Dulu saya kalau ngisi pengajian masih sempat, habis ngisi pengajian saya jalan-jalan ke Pantai Marina. Ya. Jam-jam 10 gitu ya, saya habis dari Asyifa gitu, habis ngisi pengajian di Asyifa, terus jadwal saya sore lagi, habis dari Asyifa saya ke Pantai Marina. Jam-jam 10 nganggo seragam, persis kayak ketek. Belum nikah wis rangkulan ambung-ambungan, ketek berseragam. Ya, ini. Wong tuane neng omah leng donga, ya Allah jadikan anak saya anak soleh solehah. Nah, bagaimana generasi muda sekarang? Ya, kemaksiatan merajalela, narkoba. Ya. Kemudian saya enggak ngelarang pakai HP, kita ngikuti sosial media. Tapi bagaimana sosial media tadi meluluh lantakkan akhlak akidah anak-anak kita. Ibu waspada ya Bu. Saya di Solo habis ngisi 2 pondok Bu, 2 pondok. Setingkat SLTA ya, 2 pondok. Bulan yang lalu, yang satu pekan yang lalu. Ketika saya bilang, ya, bukti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tatapi amilatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama, milah itu bisa gaya hidup, milah itu bisa pola pikir. Yang bahaya, kelihatannya casingnya masih Islam, tapi gaya hidupnya sudah mengikuti mereka. Ketika itu saya tanya, saya cerita sama di pondok yang satu, saya menyampaikan perusahaan kepada remaja lewat 5S, 5F. S yang pertama song, saya bilang gitu. Nah, ketika itu saya menerangkan tentang K-pop, lagu Korea. Terus ada santriwati yang tunjuk jari. Bunda, boleh nggak kita ngikuti lagunya orang Kristen? Lagu apa, saya bilang. Bunda nggak tahu ya lagunya orang Kristen yang lagi viral untuk TikTokan? Nggak tahu, saya bilang. Ya udah, Bunda buka aja lagu Yesus. Jadi saya bilang, ketika itu saya menerangkan, kalau kamu udah tahu itu lagu Yesus, mestinya kamu tidak ngikut-ngikut. Dan di situ sudah banyak yang ikut-ikutan. Bunda, ini orang Islam banyak yang ikut-ikut loh. Oke, saya bilang, ya, sampai kamu mengikuti milah mereka. Ini loh ada lagu Kristen, kamu di pondok, kamu ikut-ikutan lagu itu. Benar nggak bukti Al-Quran? Benar. Lah kok kamu mau mengikuti milah mereka? Padahal barang siapa menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Ya, saya penasaran, sampai rumah saya buka YouTube, ya, saya ketik lagu Tuhan Yesus yang viral. Saya, ya Allah, kalau bisa jerit saya jerit. Yang TikTokan, dojilbaban, anak-anak Islam, bahkan ada yang bilang, kan ini cuma lagu. Astagfirullah,
lagu itu sudah membawa kemurtatan. Ibu-ibu hati-hati kalau putra ibu nyetel di rumah, walaupun sekarang itu tidak pakai kata-katanya, tapi liriknya adalah lagu itu. Lagunya gini, ya astagfirullahaladzim, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu dipakai untuk TikTok nari-nari seperti itu. Ya, hati-hati ibu. Karena di pondok yang satu yang hari Ahad kemarin saya ngisi, hampir separuh sudah menikmati dan pernah nyetel itu, TikTokan pakai lagu itu ketika perpulangan. Ketika di pondok aman, nggak pakai HP ya ya. Ketika di pondok putra panjenengan aman. Kegiatannya ngapalke Quran, sholat, olahraganya berkuda, mana? Tapi ketika tidak ada keselarasan dengan pendidikan di rumah, kenapa sih ketika perpulangan kok di rumah tidak dengarkan hasbalah? Ya. Itu loh yang apa? Yang dari Aceh itu loh, bener. Hasbalah ya namanya. Ya. Muzamil. Kenapa nggak dengerin Muzamil? Ya. Saya waktu duet sama Muzamil di Bandung, saya bayangkan seumpama saya punya anak laki-laki atau mantu kayak ngene iki, ya, sudah dakwah, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafid, ganteng, bisnis sisan untuk mendukung dakwah. Coba betapa beruntungnya orang tuanya. Ya. Kenapa ketika perpulangan tidak mendengarkan Muzamil? Padahal saya kalau ngrungokke, ya, ngrungokke Muzamil baca surat Ar-Rahman, itu merinding badan saya. Kenapa enggak mendengarkan itu? Kenapa kita membiarkan banyak orang tua membiarkan anaknya buka YouTube? Ya, mungkin awalnya buka YouTube lagu Korea, Blackpink, K-pop, ya. Tapi media kita sudah dipakai oleh mereka, para penginjil, para pendeta, untuk pemurtatan terselubung. Saya bulan ini menangani kasus pemurtatan. Kuliahnya di IAIN, Bu, di UIN. Di UIN Jogja, Bu, kuliahnya. Coba. Yang satu anak tokoh Islam, ibunya pengurus yayasan sekolah Islam yang terkenal di Indonesia, cabangnya di berbagai kota di Indonesia. Tahu-tahu anaknya ngajak ibunya diskusi. Bu, kita itu orang Islam tidak mungkin masuk surga. Ibunya kaget, kenapa? Karena Nabi Muhammad masih disolawatkan. Padahal itu, Bu, itu materi itu sudah disiapkan dari tahun 90-an. Kalau ketika itu lewat tulisan, sekarang lewat YouTube tadi. Lah karena ibu yo ketua, yo pengurus yayasan sekolah Islam, neng saya ndak tahu kualitas keislamannya bagaimana, nggak bisa jawab. Bahkan ketika anaknya bilang Yesus
itu sudah menjamin kita orang Kristen masuk surga. Ibu tahu Yesus sama Isa itu siapa? Ibunya naif sekali bilang Yesus sama Isa itu saudara kembar. Aduh, mumet dasku. Coba, beliau usianya sebaya sama saya. Berarti Islamnya wis swidaan tahun. Nyambut gawe ning yayasan Islam. Kok iso Nabi Isa karo Yesus itu saudara kembar, kuwi referensinya apa? Ini pentingnya ibu kita berhijrah betul-betul menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, bahkan kita paham sirah. Karena apa ibu? Kami bulan lalu, ya awal bulan ya di Trawas kami pelatihan daiyah kristologi. Ternyata mereka sekarang tidak hanya pakai Supermi, beras, Suparmi dan Suparman. Mereka sudah menggunakan ayat Al-Quran dan hadis untuk memurtadkan. Lah, dilalah. Di YouTube itu banyak yang ngaku kiai tapi menyesatkan. Salah satunya ada namanya Buya X yang mengatakan murtad itu boleh. Ya silahkan nanti penjenengan ketik, saya nggak mau nyebut namanya, nanti saya kena undang-undang IT. Ya, Buya titik-titik, Buya yang membolehkan murtad. Silahkan penjenengan ketik. Nanti penjenengan akan ketemu. Nanti kalau saya nyebut namanya, saya kena undang-undang IT. Si anak yang mau murtad tadi saya tanya, Mbak, kamu ketika Islam rajin pengajian? Enggak juga. Kamu rajin baca Al-Quran? Enggak juga. Kamu belajar Islam dari mana? Dari YouTube. Yang kamu pelajari siapa? Buya tadi, Buya titik-titik yang membolehkan murtad. Ya. Dan yang lain, ya. Yang Islamnya sesat, yang mengatakan jilbab itu di Arab, di sini nggak perlu pakai jilbab. Lah kok yen poso mang do golek kurma, mbok ngemut blimbing wuluh yen buka. Wong kurma ki Arab. Semarang kan onone blimbing wuluh yang mirip kurma, mbok yen buka kae ngemut blimbing wuluh. Nah ini ibu, jadi kita kembali bagaimana orang tua Muhammad Al-Fatih tadi ya punya cita-cita anaknya tentu jadi anak soleh, dan cita-cita berikutnya adalah mengembalikan kejayaan Islam. Itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, karena apa? Ketika itu benteng Konstantinopel sudah dikuasai oleh musuh, ya, oleh pasukan Nasrani selama 110 tahun. Maka untuk mengembalikan kejayaan Islam ini, orang tuanya Muhammad Al-Fatih punya cita-cita. Mari ibu-ibu kita punya cita-cita mengembalikan kejayaan Islam lewat anak turun kita. Di mana generasi sekarang wis karu-karuan tadi saya matur, media sudah digunakan mereka untuk memurtadkan. Ibu, 2 bulan yang lalu, ya, ibu mungkin dapat share atau enggak, ternyata sudah ditangkap mereka yang membuat porno kit. Ya, video porno untuk anak-anak. Dan
alamatnya videonya itu dikirim lewat WhatsApp. Pelakunya 8 orang di Jogja. Dan video pornonya sudah menyebar ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Jangan-jangan anak kita sudah nonton. Ya. Belum. Oh, sudah 45 menit. 5 menit. Belum lagi. Ya. Dari lagu-lagu, dari TikTokan dan lain sebagainya. Ya. Ini tantangan kita. Ya. Maka ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, jangan hanya tahunnya yang berubah, tapi semangat untuk memperjuangkan Islam ini. Mari kita berhijrah, terutama ya, menyiapkan anak turun kita. Menyiapkan apa? Agar menjadi generasi-generasi pejuang Islam, yang mereka mempertahankan keislamannya walaupun di bawah tekanan. Kita belajar dari Ammar bin Yasir. Dia disiksa habis-habisan. Ya. Bahkan lebih sadis, dia dipaksa melihat orang tuanya disiksa, dibunuh di depan matanya dia ketika dia tidak mau murtad meninggalkan Islam. Mari kita mendidik anak kita bagaimana kuat akidahnya, kokoh akidahnya, walaupun di depannya dipampangkan, diperdengarkan lagu-lagu Kristen. Ya. Mari kita memberi contoh kepada anak-anak kita bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, diseret di atas pasir yang panas. Ya, di tengah terik matahari, supaya dia mengingkari Islam. Ya. Tapi dia tetap berpegang teguh pada keimanan keislamannya. Karena apa? Karena kurikulum pendidikannya adalah dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya. Oleh sebab itu saya mengajak diri saya dan panjenengan yang hadir pada sore hari ini. Yang hadir pada pagi hari ini, ya. Mari kita belajar kepada Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan Umar bin Khattab? Beradablah, kemudian berilmulah. Sekarang yang terjadi dengan pendidikan sekuler di negara kita, adab dan ilmu dipisahkan. Sehingga apa? Dokter Islam ngaji neng mau menggugurkan kandungan pasien. Pejabat Islam hajinya 2 kali, nyumbang masjid, 2 masjid, tapi ternyata uang korupsi. Maka marilah kita kembalikan pendidikan ini, ya, sebagaimana ya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, beradablah kemudian berilmu. Apa artinya punya ilmu kalau tidak punya adab? Dan ini dibutuhkan sebuah keselarasan antara lembaga pendidikan dengan orang tua di rumah. Ya. Bagaimana para sahabat yang hijrah bersama Rasulullah, mereka bisa melewati ujian demi ujian, baik ujian fisik, baik ujian keimanan. Karena apa? Mereka menghormati gurunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang orang punya duit, berusaha membeli gurunya. Wong tuane tumpakane Fortuner,
Gurune numpake Vario tahun 2010. Memandang gurunya sebelah mata. Maka ilmu itu tidak berkah. Ya. Maka saya mengajak diri saya dan panjenengan yang rawuh pada pagi hari ini, ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Muhammad Al-Fatih, ya, mendahulukan Quran dan Al-Hadis. Ilmu dunia ditambahkan oleh Allah. Silahkan anak-anak mau belajar bahasa Indonesia, mau belajar matematika, mau belajar, ya, IPA, silahkan. Tapi jangan lupakan sumber ilmu adalah Al-Quran. Dan itu yang mau diambil oleh musuh-musuh kita. Berbagai upaya dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk mencabut Al-Quran dari dada umat Islam ini. Ya, maka untuk selanjutnya saya mengajak, mari kita berhijrah. Berhijrah dari pendidikan sekuler yang memisahkan antara adab, akhlak, dan ilmu. Kita kembali kepada pendidikan yang telah diajarkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana beradab kemudian berilmu. Sehingga hasilnya dari berhijrah nanti adalah sebuah kemuliaan. Umat yang beradab dan berilmu. Itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan karena sudah dapat warning dari Ustadzah Warni. Waktu saya kembalikan pada beliau. Jazakumullah khair kepada Ustadzah Dewi yang telah memberikan ilmunya, ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab ibu-ibu, ya. Silahkan ibu-ibu, masih ada waktu 30 menit insya Allah, ya, untuk tanya jawab, ya. Tadi kalau menurut saya masih perlu beberapa yang perlu ditanyakan karena menurut saya itu masih global, ya Bu, ya, tadi, ya, belum ke yang rinci-rincinya gitu, ya. Ya, monggo Ibu. Nggih. Baik, ini di Semarang yang banyak karena ada tokohnya. Bersolawat di gereja, ya, azan di dalam gereja, ya. Mereka alasannya adalah mendakwai orang Kristen. Ya, alasannya toleransi. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, kita bilang, kita sudah boleh sholawat di gereja loh, ya. Tinggal selangkah lagi mereka bersahadat. Itu kan kita. Tapi apa kata pendeta setelah kita pergi? Lihat, mereka sampai masuk gereja untuk mensolawatkan nabinya karena nabinya belum selamat. Beda, Tuhan Yesus sudah, ya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kasihan banget orang Kristen itu. Sampai mereka, ya, supaya nabinya selamat gak cukup di masjid, harus sampai minta pertolongan orang Kristen, sampai mereka ceramah, mereka solawat di gereja.
Ya. Itu yang terjadi. Ya. Kalau mendakwai mereka, kita harus punya bekal. Ya. Kebanyakan dari kita kayak orang mau naik gunung. Orang naik gunung itu kan kalau musim hujan kan sangunya jas hujan. Ini naik gunung kok sangune payung. Cocok nggak? Nggak. Ketika kita bilang kata Al-Quran kamu kafir, mereka bilang itu kan Quranmu, Alkitab saya kamu yang kafir. Kenapa? Kan di Al-Quranmu sudah ada, kamu harus mengimani Taurat dan Injil. Nyatanya kamu tidak mau menerima Injil kami. Coba kira-kira jawab kita gimana, Bu? Jawab kita gimana, Bu? Bisa enggak jawab kira-kira kok digitukan? Bu, tidur. Gimana, Bu? Benar kan di Quran? Ya, kita harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Benar gak? Benar gak Quran kita bilang seperti itu? Nah, lah itu kamu belum ngimani Injil saya. Berarti kamu tidak mau menerima satu ayat dari Al-Quran. Berarti kamu sudah kafir. Benar gak mereka bilang seperti itu? Benar gak? Masuk akal gak? Masuk akal gak, Bu? Terus jawab kita gimana? Kalau saya yang mantan Kristen, saya bisa jawab. Ya, waktu kami pelatihan dai kristologi, ya, teman-teman saya yang dai, yang ilmunya lebih tinggi dari saya, melongo, nggak bisa jawab. Ketika kita praktek ya, saya yang mantan Kristen, kemudian Ustadz Lasiman yang mantan Katolik, kami ketika itu berperan seakan-akan kami masih di agama kita yang dulu, kemudian kita memberi pertanyaan pada yang Islam. Yang Islam ora iso jawab. Nah ini, Bu, karena apa? Karena kita ini punya perintah membaca, tapi kita tidak melaksanakan perintah itu. Ya, di dalam Al-Quran ada, mereka menulis dengan tangannya sendiri dan itu dikatakan dari Allah. Harusnya kita berpikir ketika dapat ayat itu, mereka siapa? Ya tetangga sebelah itu. Menulis dengan tangannya sendiri, apa yang ditulis mereka? Mereka menulis Injilnya sekarang. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Markus. Lah mana Injil Isa? Injil Yesus ada? Enggak ada. Oke, kami harus mengimani Injil. Jawabnya, Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Kan Injil yang ada sekarang, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes. Lah mana Injil Yesus? Itu kalau kita punya ilmunya. Ya. Sayangnya ini perjuangan berat kami yang dulu aktivis-aktivis gereja, ya, untuk menyadarkan para petinggi-petinggi di dalam Islam, entah itu kiai, entah itu ustadz, ya, memberikan wacana bahwa mereka sudah menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk nyerang kita umat Islam.
Untuk kalangan yang bawah mereka bilang gini, kamu apa enggak Quran surat An-Nas? Apal. Coba gimana terjemahnya? Kul a'udzu birabbin nas. Terjemahnya gimana? Katakanlah dialah Tuhan manusia. Tuhan manusia itu siapa? Tuhan yang berbentuk manusia. Yesus. Tuh kan Quranmu bilang Yesus. Coba. Padahal ada kalimat yang dihilangkan. Nyanya dihilangkan. Tuhannya manusia. Tuhannya manusia siapa? Allah. Ini tadi naif lagi, kayak ibu-ibu tadi bilang, Yesus sama Isa itu saudara kembar. Karena apa? Kiai yang membolehkan murtad tadi mungkin menyatakan seperti itu. Ya. Ketika saya tanya kenapa bisa bilang saudara kembar? Iya. Lahirnya kalau Nabi Isa itu di bawah pohon kurma, kalau Yesus di kandang domba. Maka ada dua Yesus. Ada dua, yang satu Yesus, yang satu Nabi Isa. Padahal ini berbeda bahasa. Isa bahasa Arab, Yesus bahasa Yunani. Neng Semarang nyeluke Joko kan, kalau di Bandung jadi Jaka. Ya. Ya enggak, Bu? Sosoknya sama. Ya. Itu. Yesus dan Isa itu sama, satu sosok, bukan dua sosok. Ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen, Isa juga tidak pernah mengajarkan Kristen. Yang diajarkan adalah tauhid. Lah, boleh atau tidak dakwah di dalam gereja? Lah, wong dakwah di luar gereja saja masih banyak. Tandang sana loh, ketandang, ya, dan lain sebagainya sana loh. Daerah kristenisasi Semarang ini luar biasa. Lah kok dakwah neng jero gereja? Kurang gawean, ya. Itu seperti itu ya, Bu ya. Ada lagi pertanyaan Ibu yang kaitannya dengan materi saya? Ya. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika perpulangan dari pondok? Wah, saya minta tipsnya dari Bu Dewi. Kita menselaraskan apa yang didapatkan di pondok. Paling tidak yang pertama adalah menjaga hafalan anak kita. Ya, sampai di mana hafalannya itu tetap Ibu murojaah. Ya. Jadi menjaga hafalannya. Itu. Yang kedua, Ibu, pendampingan ketika menggunakan media sosial. Pasti ketika di rumah dia kepengin pegang HP, tapi di situ dibutuhkan pendampingan orang tua. Yuk Bu, yuk kita mulai adakan gerakan HP tanpa password. Ya, HP-nya anak ya ndak usah di password, HP kita ya rasa di password. Ngapain sih satu keluarga ndak ada password-passwordan? Ketika main password-passwordan pasti ada yang disembunyikan. Berarti di dalam keluarga itu sudah tidak ada kejujuran. Ya, tidak ada kejujuran. Ya. Saya di rumah saya ada HP 3, cucu saya punya, suami saya punya. Udah saya taruh aja. Silahkan suami saya mau buka HP saya buka HP suami saya buka HP cucu saya, suami saya buka HP. Cek. Dek, kamu nanti tadi lihat YouTube. Iya Uti, lihat apa? Lihat pemadam kebakaran. Cek. Ya, bener enggak? Oh bener. Lihat video porno enggak? Kan kita bisa lihat di story-nya. Di historinya. Ya, pendampingan ketika menggunakan sosial media. Yang ketiga, ya, karena anak kita sebelum di pondok punya teman, ya, kita perlu tahu temannya.
Ya, yang terjadi ketika saya ngisi di pondok di Pamekasan, ya, pondok penghafal Al-Quran, tinggal di pondok tapi pacarnya orang Kristen. Kira-kira kapan kenalannya? Ketika perpulangan lewat Facebook. Ya, maka kita ibu-ibu jangan gaptek banget lah. Kita yo ngerti Facebook, kita yo ngerti Instagram. Saya tuh kalau di kantor saya belajar sama guru-guru yang muda-muda, yang pinter-pinter IT. Facebook itu gimana, Instagram itu gimana, ya. Supaya apa? Saya ngerti. Kalau enggak, nanti saya dibohongin. Ya, kita perlu tahu. Jadi kita tidak mengharamkan alat itu, ya, tapi kita tahu alat itu. Ya, karena apa? Musuh menggunakan alat ini. Nah, maka kita harus tahu strategi musuh. Ya, kita perlu paham konten-konten yang ada. Kemudian kita perlu tahu yang di YouTube apa yang dibuka anak kita. Ya, hati-hati dengan Ipin dan Upin. Ya, di situ ada pembelajaran LGBT. Ya. Tidak selalu konten Muslim pasti baik. Karena apa? Media kita dikuasai oleh mereka. Ya. Kemudian ketika perpulangan berikan tanggung jawab. Ya. Kalau di pondok dia nyuci sendiri, di rumah ya jangan dijadikan ratu atau raja. Ibunya yang jadi pembantu. Biarkan saja dia tetap nyuci pakaiannya sendiri, dia nyuci piringnya sendiri. Karena apa? Tidak selamanya anak itu bersama dengan kita. Ya. Bahkan kita, Dek, mumpung pulang bantu Mi masak yuk, biar besok kamu bisa masak. Yang laki-laki, Dek, mumpung di rumah bantu Abi dong bersihin motor. Ya, jangan ketika dia pulang dingkrok-ngrok kemangan turu tok, mesake ning pondok, melek turune nganti bengi, esuk-esuk wis digugah mangane nganggo tempe silet. Ya, karena tempenya tipis banget gitu ya. Wah, terus bareng nang omah mentok siji kon ngentekke, ndok loro kon sekaligus, kolesterolnya munggah malan, ya. Ya. Tapi apa yang ada? Ya tidak harus wah neng Umi di pondok sudah tempe silet, di sini malah tugelane silet luwih tipis meneh. Enggak, ya. Kita berikan yang wajar-wajar saja. Yang terang selaraskan dengan di pondok tadi. Ya, bukan berarti ketika pulang langsung los. Di rumah sediakan bacaan. Monggo panjenengan cek di rumah panjenengan bacaan Islamnya ada berapa, cek. Ya, budaya membaca mari kita hidupkan. Cepai buku sirah, novel-novel Islami. Ya, ketika dia jenuh itu baca, jenuh itu ngapal ke terus, oke, biarkan dia baca-baca novel Islami, baca-baca pengetahuan tentang sirah dan lain sebagainya supaya anak kita juga tidak gaptek. Ya. Yang putri ajak kegiatan keterampilan, masak, bersih-bersih rumah, seperti itu. Ya. Ya. Masih ada lagi? Kemudian lagu-lagu juga kita perlu perhatikan tadi. Ternyata sudah tadi yang anak di pondok tadi, yang kemarin saya di pondok yang saya ngisi itu saya bilang sama ustadzanya nggak ngerti lagu itu. Saya bilang sama ustadzah, kumpulkan anak-anak yang sudah nyanyi-nyanyi seperti itu dan syahadatkan kembali. Takutnya mereka murtad tanpa sadar. Ada lagi Ibu? Sudah tidak ada? Monggo saya kembalikan pada. Ada pertanyaan lagi enggak, Bu? Monggo yang belum jelas. Bisa ditanyakan mumpung masih ada Ustazah. Bu Nani. Gimana Ibu? Kita cukupkan sampai di sini? Monggo. Bu yang belakang itu tadi.
Bu, yang kerudung hitam kayaknya mau tanya? Hah? Enggak, yang belakang. Sudah enggak ada, Bu? Oke, kalau sudah enggak ada, saya simpulkan sedikit ya, Bu ya. Ya, memang mendidik anak zaman sekarang itu ya Bu ya, luar biasa karena memang dengan adanya kemajuan di bidang iptek ya, khususnya di gadget itu ya, di gawe itu ya, di HP ya, HP medsos itu ya, internet ya, itu memang apapun bisa kita akses ya. Jenengan di dalam rumah bisa nonton, kalau nonton YouTube awalnya mungkin nonton YouTube yang bagus-bagus ya Bu ya. Terus lama-lama kok ada YouTube yang pendek-pendek itu ya Bu ya, yang video pendek-pendek sebentar-bentar itu ya, kok lucu ya. Awalnya mungkin itu ya lucu, terus akhirnya terbawa bara nonton terus, akhirnya menghabiskan waktu ya ndak Bu, sia-sia. ya itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan tadi kita dapat ilmu dari Ustazah Dewi ya, kita mudah-mudahan tidak terlarut ya ke dalam medsos ya. Kemarin Bu saya pernah nonton di YouTube Bu ya, sekedar cerita ya, di Jakarta Bu, anak SD pacaran Bu. Saya di situ diwawancari ya, jadi di YouTube-nya isinya wawancara anak-anak yang berdua gitu loh, berdua sama laki-laki sama perempuan. Satunya itu ada perempuannya tuh cantik Bu, putih, laki-lakinya hitam. Ketika ditanya kenapa kamu senang dengan mas ini, karena hitam. Itu kan seleranya rendah ya Bu ya, ya enggak? Iya ya. Dan itu mereka tidak mikir pergaulan yang benar itu yang bagaimana itu Bu ya. Akhirnya itu sudah itu banyak anak-anak SD Bu, anak SD pada pacaran itu Bu ya. Ngeri ya Bu ya. Ya, kalau kita menengok ke belakang diri kita dulu ya Bu ya, ketika SD itu ya memang ada ya Bu teman kita yang seneng sama temennya gitu ya. Ada enggak Bu? Ada ya, sama ya. Ya kalau itu kemarin saya lihat itu. Terus bahkan lebih ngeri lagi Bu, yang anak yang enggak sekolah, pengangguran, suka nongkrong, kerjanya malah jadikan Bu? Viral itu ya. Malah viral. Jadi Bu? Yang di itu loh Bu, yang di Citayam atau itu Bu, awalnya itu loh. Sebelum ditutup itu namanya siapa Bu? Kemarin saya juga lupa namanya siapa, tanya murid saya. Ada satu murid saya yang tahu Bu, tapi yang lainnya alhamdulillah enggak pada tahu ya. Namanya siapa Bu? Bonge itu ya Bu ya. Itu kan ngeri tuh Bu, masa orang anak pengangguran enggak sekolah, kerjanya nongkrong, padahal kan usianya masih usia belajar ya. Iya ndak, kerja yo kualitas kerjaannya sapa sing menompo ya. Iya, itu malah dijadikan kayak contoh gitu ya. Malah dibesar-besarkan, naudzubillah min dzalik ya. Ya itu memang Bu ya. Itu ya Bu, arantalen contoh-contoh di sekitar kita ya. Ya itu memang di Jakarta sih, mudah-mudahan di Semarang tidak jauh beda gitu ya Ustaz ya. Biasanya ya tetap kita berusaha ya Bu ya, berusaha semampu mungkin, semampu kita ya, yang di samping berdoa tadi ya sebagai yang diberi disampaikan oleh Ustazah Dewi ya, kita belajar paling enggak melek media ya, melek medsos gitu ya Bu ya, supaya nanti tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Terus satu sisi kita jangan larut Bu ya, jadi ketika jenengan kok yang muncul konten-konten jelek jangan ditonton ya. Nanti kalau ditonton lama-lama Bu nghabiskan waktu sia-sia gitu ya. Ya itu ya Bu, dan di situ memang peran iman ya Bu, keimanan kita ya, peran keimanan kita, iman kita itu kan dibisiki ya Bu. Kita kalau ketika nonton konten yang tidak bagus kan mesti ada bisikan ya, jangan itu jelek gitu ya, ada bisikan itu Bu. Nah, terus ada apa-apa sebentar kan itu bisik itu ya. Nah, itu ya kita menangkan yang bisikan-bisikan yang
baik ya, yang buruk jangan diikuti, perangnya di situ ya. Insya Allah kalau kita nanti bisa memperkuat keimanan kita ya, kita bisa tadi ya, pengen anak soleh soleha kok kita sendiri tidak soleha gitu ya. Paling enggak itu ya Bu, mulai dari diri kita sendiri, kita banyak berdoa ya, banyak berdoa kepada Allah ya, bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung ya. Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik yang memberikan petunjuk ya. Sebenarnya intinya itulah ya, bahwa Allah yang melindungi kita, yang melindungi anak kita ya. Jangan lupa anak-anak selalu didoakan ya. Itu saja. 2 bulan sekali ya. Iya. Yeah. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan Ustazah Dewi 2 bulan yang akan datang ya. Mudah-mudahan kita masih ya Bu ya, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk ikut kajian Ustazah Dewi. Ada lagi? Ya, ketemu saya ibu-ibu nanti ini Agustus ya, September, Oktober ketemu saya insya Allah. Oktober saya akan masuk materi kristologi ya, materi umum tentang pendidikan dan lain sebagainya. Penjenengan mungkin sudah dapat dari ustadz-ustadzah pengisi di sini. Saya akan masuk materi perang pemikiran ya, dan Ghazwul Fikr dan kristologi ya. Perang pemikirannya apa toh perang? Antara lain kita nggak sadar kita sudah masuk pada feminisme ya, pluralisme ya tadi. Karena apa? Contoh di luar banyak tadi, yang sholawatan di gereja ya, kemudian yang Kristen ke masjid, ceramah di masjid ya. Maka saya akan mulai dengan materi kristologi ringan. Ibu-ibu mau supaya kalau ada pertanyaan seperti tadi ibu bisa menjawab. Karena apa Ibu? Anak-anak kita pun dengan adanya media sosial, mereka juga sudah mulai membuka ya, dan di situ sekarang banyak sekali pendeta-pendeta, para penginjil yang memanfaatkan media tadi. Contoh tadi lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Ibu, kalau sampai putra penjenengan ikut nyanyi lagu itu, 1, ruqyah, 2, syahadatkan kembali. Ya, ruqyah harus, karena apa? Kristenisasi tidak hanya lewat beras, supermi, suparman, ya, tapi lewat jin. Ya, lagu itu jangankan yang anak-anak saya saja setelah nyetel lagu itu saya perlu ta'awud berkali-kali. Bahkan saya meruqyah diri saya sendiri. Karena apa? Terngiang terus. Padahal lagu itu sudah saya lupakan bertahun-tahun yang lalu. Ya, dimunculkan lagi. Ya, masih banyak lagu-lagu yang lain, lagu-lagu Kristen yang lain yang disukai anak-anak muda Islam. Nah, maka saya akan mulai masuk materi kristologi yang ringan-ringan untuk ibu-ibu, supaya ketika ada serangan seperti itu panjenengan bisa menjawab. Itu nggih Ibu nggih? Ya, ajak teman-temannya Ibu, ya. Ajak teman-temannya ya. Karena apa? Kita ini perempuan itu penjaga gawang, Bu. Ya, seperti pemain sepak bola, kita itu tugas kita jaga gawang. Ya, supaya tidak kebobolan. Gitu nggih Ibu-ibu? Nggih. Sampun. Demikian nggih Ibu nggih. Insya Allah di bulan Oktober nanti kita akan belajar menimba ilmu pada Ustazah Dewi tentang kristologi ya. Ibu-ibu sekalian ya, sekali lagi ya, mari ya kita berusaha meningkatkan keimanan kita ya Bu ya. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan ya. Jadi dan iman akan melemah, berkurang itu dengan kemaksiatan ya. Mari kita ya kita niatkan dengan ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustazah, kita tingkatkan iman kita
dengan memperbanyak mentaati Allah ya. Jangan sampai ada jam-jam kita yang berada tidak dalam ketaatan pada Allah ya. Jadi ketika akan melakukan sesuatu ini taat apa maksiat. Kalau misalnya tidak ada kegiatan ya minimal istighfar ya Bu ya. Memperbanyak istighfar ya. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada salahnya. Kita akhiri, Ustazah akan salam dulu atau gimana? Oh ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang solih-solihah, yang insya Allah senantiasa mentaati Allah, dan mudah-mudahan dengan ketaatan tadi bisa mengantarkan kita ke jannahnya. Amin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf sebelumnya bila ada salahnya, saya mohon maaf ya sebagai pembawa acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.